teman-teman, selamat datang di video presentasi kami. Di video kali ini kami akan membahas tentang budaya Jepang, yaitu budaya kerja 5S. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri dulu ya. Hajimemashite, boku wa Robi desu. Perkenalkan, dengan saya Robi. Hajimemashite, watashi wa Anggi desu. Perkenalkan, dengan saya Anggi. Hajimemashite, watashi wa Indra desu. Perkenalkan, dengan saya Indra. Hajimemashite, watashi wa Elegi desu. Perkenalkan, dengan saya Elegi. Demikian perkenalan dari kami. Selanjutnya langsung saja yuk kita bahas tentang budaya kerja 5S dari Jepang. Jadi apa saja sih yang akan kita bahas pada video kali ini? Pada bagian pertama kita akan membahas tentang sejarah asal-usul dari 5S. Pada bagian kedua, kita akan membahas tentang elemen apa saja yang terdapat pada 5S. Jadi, langsung saja kita lanjut pada penjelasan pertama tentang sejarah asal-usul 5S. Bagian pertama, sejarah 5S budaya kerja Jepang yang akan dijelaskan oleh saya, Elegi. Mari kita mulai. Sejarah 5S. 5S atau bahasa Jepangnya Goetsu. Pernahkah kalian mengalami kejadian di ruangan kerja di mana kalian sulit menemukan barang yang kalian cari? Padahal barang tersebut mungkin saja barang yang memang senantiasa kalian pergunakan seperti pulpen atau buku catatan. Atau kalian mungkin lupa di mana kalian meletakkan barang-barang yang jarang sekali kalian pergunakan. Apalagi jika banyak barang yang rusak dan tergeletak berserakan dan tidak tahu kapan akan diperbaiki. Belum lagi untuk barang yang bisa langsung kalian pakai tetapi kalian tidak tahu kapan akan dipergunakannya. Apakah besok, lusa, bulan depan, atau mungkin 1 tahun lagi. Akhirnya, kalian menghabiskan cukup banyak waktu untuk mempertimbangkan mau diapakan barang tersebut pada akhirnya. Jadi, bagaimana kita bisa menata sebuah ruangan atau kantor agar terlihat bersih, enak dilihat, dan mempermudah kita dalam mencari barang atau alat yang akan kita pergunakan. Sehingga alat tersebut selalu dalam kondisi terawat dan siap dipergunakan kapan saja. Mungkin hal ini tidak terlihat mudah, namun dengan 5S sepertinya permasalahan tersebut dapat kita atasi. 5S merupakan teknik penanganan yang tepat untuk rumah, pabrik, dan di mana saja yang berpengaruh langsung terhadap produktivitas. Jadi, dengan adanya 5S, produktivitas kita dapat lebih meningkat. Produktivitas meningkat karena adanya efisiensi waktu. Bagi Anda yang pernah atau sering berinteraksi dengan dunia pabrik, tentunya tidak asing dengan istilah 5S. Pabrik yang menerapkan program 5S akan terlihat bersih dan teratur. Pada awalnya, mereka berpikir bahwa keadaan yang berantakan akan menyembunyikan masalah. Jadi, orang-orang terbiasa menyembunyikan masalah dengan menutupinya dengan hal-hal yang berantakan. Misalnya adanya kehilangan atau adanya kekurangan atau kerusakan alat ditutupi dengan adanya tempat yang berantakan. Mereka berpikir hal-hal yang berantakan tersebut dapat menutupi masalah yang ada. Program 5S dipandang sebagai usaha untuk memunculkan masalah yang selama ini tersembunyi dari para pemecah masalah atau problem solver. 5S sendiri adalah istilah Jepang untuk menggambarkan secara sistematik praktek housekeeping yang baik, yang merupakan suatu metode untuk penataan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Jadi, program 5S pertama kali dicetuskan oleh Jepang. Namun, seiring berjalannya waktu, karena program ini dinilai efektif dan efisien dalam meningkatkan produktivitas kerja, maka program ini mulai dipergunakan oleh negara lainnya.
Di Indonesia, metode ini dikenal dengan istilah 5R, sedangkan di Amerika dan di Eropa dikenal dengan istilah 5C. Di Jepang sendiri, program 5S pertama kali diperkenalkan sebagai suatu gerakan kebulatan tekad untuk mengadakan seiri, seiten, seiso, seiketsu, dan shitsuke. Berikut adalah contoh program yang disadur dari program 5S Jepang dan dipergunakan oleh negara lainnya seperti Indonesia dan Inggris. Masing-masing S dalam 5S, Go-S Jepang akan dijelaskan oleh rekan saya dan dipaparkan pada penjelasan di video selanjutnya. Bagian kedua, elemen dari 5S Budaya Kerja Jepang. Pada bagian kedua, penjelasan akan disampaikan oleh 3 orang rekan saya. Mari kita langsung saja dengarkan penjelasan pertama oleh Saudari Anggi. Yang pertama, seiri atau pemilihan. Seiri merupakan langkah awal pelaksanaan 6S, yaitu kegiatan pemilihan barang yang berguna dan yang tidak berguna. Barang yang berguna dapat disimpan, sedangkan barang yang tidak berguna dapat dibuang. Seiri atau ringkas atau sort atau clearing dan sorting, yaitu hanya yang Anda butuhkan dalam jumlah sesuai kebutuhan dan sesuai waktu peruntukannya. Jadi, semakin ramping tempat bekerja dari barang yang tidak dibutuhkan, maka semakin efisien tempat bekerja tersebut. Yang kedua, seitun atau penataan. Seitun adalah langkah kedua setelah pemilihan, yaitu penataan barang yang berguna agar barang tersebut mudah dicari, aman, dan ditandai, seperti ada identitas atau kode tertentu. Barang berguna dapat disimpan secara rapih dan teratur, diberi identitas tentang tempat, nama barang, dan jumlahnya. Sehingga semakin barang tersebut mudah dan cepat diakses, maka akan mengurangi pemborosan dalam bentuk gerakan mondar-mandir mencari barang tersebut. Yang ketiga, seiso atau pembersihan. Seiso adalah langkah ketiga setelah penataan, yaitu pembersihan barang yang telah ditata dengan rapi agar tidak kotor. Biasanya kebersihan itu mencakup 2 hal. Yang pertama, tempat kerja dan area tempat kerja. Yang kedua, mesin, termasuk mesin yang breakdown maupun dalam rangka preventive maintenance atau PM. Jadi, sebisa mungkin tempat kerja dibuat bersih dan bersinar seperti ruang pameran agar lingkungan kerja sehat dan nyaman, sehingga mencegah motivasi kerja yang turun akibat tempat kerja yang kotor dan berantakan. Seiketsu atau bersih dan rapih. Seiketsu menurut Takashi Oshada merupakan pemantapan atau pemeliharaan keadaan yang bersih, sehingga dianggap sebagai kegiatan pengulangan terhadap seiri, seiton, dan seiso, serta sebagai kesadaran aktivitas untuk memastikan bahwa keadaan 5E selalu terpelihara. Seiketsu adalah proses membuat dan menjaga standar yang sistematik untuk memastikan 3 pilar seiri, seiton, dan seiso tetap dipelihara, sehingga setiap penyimpangan, ketidaknormalan, atau kondisi substandar menjadi mudah untuk dikendalikan. Aktivitas seiketsu harus berjalan agar kondisi yang tercipta dari seiri, seiton, dan seiso terjaga dan tidak kembali kepada kondisi buruk sebelumnya. Istilah seiketsu seringkali diterjemahkan sebagai pembiasaan walaupun maknanya lebih dekat pada standarisasi. Setiap individu dituntut untuk melaksanakan 3S di atas dalam proses sehari-hari, bukan lagi sebagai aktivitas dadakan yang menyita waktu dan energi, tetapi tidak memberikan dampak berarti dalam pekerjaan. Seiketsu menjaga agar tempat kerja tetap bersih dengan cara mengklasifikasikan segala sesuatunya dan membuang barang-barang yang tidak diperlukan. Ini berarti dalam melaksanakan aktivitas 5E secara teratur, dapat melatih keterampilan untuk menciptakan dan memelihara kontrol visual atau pengawasan kegiatan secara manual.
Jadi seiketsu merupakan suatu aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang dengan melakukan pemeliharaan terhadap pemilahan, penataan, dan pembersihan. Dengan demikian mencakup kebersihan pribadi dan kebersihan lingkungan kerja. Kegiatan ini adalah untuk menjaga sesuatu terorganisir, tertata, dan bersih dalam arti merawat apa yang sudah ada. Semuanya dituntut untuk melaksanakan 3S sebelumnya dalam proses sehari-hari. Tujuan dari ini semua adalah standar manajemen untuk memelihara 5S, melakukan inovasi dengan visual management sehingga keabnormalan dapat terlihat dengan jelas. Prinsipnya yaitu visual management dan standarisasi. Lalu, apa nilai penting dari seiketsu? Dengan melakukan atau mengamalkan seiketsu, maka tempat kerja akan menjadi teratur dan sampah-sampah tidak akan menumpuk tanpa siapapun yang mempedulikannya. Keseragaman seiketsu sangat penting untuk memastikan setiap orang melakukan suatu kerja dengan cara yang sama pada setiap waktu. Beberapa contoh kegiatan-kegiatannya antara lain manajemen secara visual dan penyetandaraan 5S seperti tanda oke, tanda arah buka atau tutup, dan lain-lainnya. Kemudian daerah yang berbahaya ditandai dengan benar, pemberian kode warna pipa, dan label tanda peringatan. Shitsuke atau pendisiplinan. Pemahaman mengenai Shitsuke menurut Takashi Oshada yaitu kegiatan dalam bentuk pelatihan dan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun keadaan itu sulit untuk dilaksanakan. Shitsuke adalah mekanisme untuk memantau dan mempertajam pencapaian 4 pilar sebelumnya. Ini adalah fase terakhir dari rangkaian seri Seiton, Seiso, dan Seiketsu. Penetapan pendisiplinan diri merujuk pada proses panjang yang berkelanjutan. Maka Shitsuke sebagai S yang kelima menjadi penyempurnaan dari 4S sebelumnya. Pada konsep pendisiplinan ini, diharapkan juga bukan sekedar mempertahankan kondisi yang ada tetap rapih, bersih, dan standar, melainkan perlu ada perbaikan berkelanjutan tanpa berhenti berinovasi. Karena dengan cara itulah perusahaan dapat mempertahankan kondisinya untuk tetap bertahan dan mampu bersaing di tengah persaingan global. Aktivitas Shitsuke adalah seni memenangkan hati dan kesadaran semua individu, sehingga disiplin 5S menjadi budaya di seluruh area perusahaan. Umumnya istilah ini berarti pelatihan dan kemampuan untuk melakukan apa yang ingin dilakukan meskipun itu sulit dilakukan. Dalam hal ini, penekanannya adalah untuk menciptakan tempat kerja dengan kebiasaan dan perilaku yang baik, dengan mengajarkan setiap orang apa yang harus dilakukan dan memerintahkan setiap orang untuk melaksanakannya. Maka kebiasaan buruk akan terbuang dan kebiasaan baik akan terbentuk. Konsep perbaikan berkelanjutan ini sejalan dengan prinsip ke-6 pada konsep manajemen ISO 9001-2008. Lalu, apa nilai penting Shitsuke? Nilai penting dari Shitsuke yaitu senantiasa mengamalkan dan membina budaya kerja yang positif dan mendisiplinkan kita ketika bekerja sehari-hari. Melakukan hal yang benar sebagai suatu kebiasaan merupakan pembiasaan untuk melakukan pekerjaan berulang-ulang, sehingga kegiatan tersebut dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Baik, sebelumnya rekan-rekan saya sudah menerangkan apa itu 5S secara terperinci ya. 5S, suatu metode penataan dan pemeliharaan wilayah kerja secara intensif yang berasal dari Jepang, yang digunakan oleh manajemen dalam usaha memelihara ketertiban, efisiensi, dan disiplin di lokasi kerja sekaligus meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh. Penerapan 5S umumnya diberlakukan bersamaan dengan penerapan Kaizen agar dapat mendorong efektivitas pelaksanaan dan mutu. Di Indonesia sendiri, metode ini dikenal dengan istilah 5R, sedangkan di Amerika ataupun Eropa dikenal dengan 5C. Isi dari 5S sendiri sudah diterangkan oleh rekan-rekan saya, yaitu Seiri, Seitong, Seisho, Seiketsu, dan Shitsuke. Atau dikenal di Indonesia dengan ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin.
Bila kita mempelajari dan melihat 5S sendiri, kita seharusnya dapat belajar bahwasannya 5S tersebut tidak hanya dapat dilakukan di perusahaan ataupun pabrik ya, tapi kita juga dapat mengadaptasi 5S atau 5R tersebut terhadap lingkungan kita, terutama rumah ya. Kenapa? Karena dengan kita melakukan 5S, mungkin lingkungan dan rumah kita akan terlihat lebih rapi, lebih bersih, dan lebih terawat. Karena 5S sendiri mengajarkan bagaimana kita menyingkirkan barang-barang yang tidak diperlukan, meletakkan sesuai posisinya untuk barang-barang yang ada, membersihkan peralatan dan daerah lingkungan kita, menjaga kebersihan pribadi, mematuhi setiap peraturan yang ada, dan juga memelihara kedisiplinan pribadi masing-masing untuk menjalankan dan melakukan 5S atau 5R yang tadi. Informasi terakhir untuk rekan-rekan bahwasannya ada beberapa perusahaan Jepang di Indonesia dan mungkin di dunia yang tidak hanya menerapkan 5S, namun mereka juga mengadaptasi 5S, dirubahnya menjadi 6S. Mereka menambahkan poin ke-6 yaitu Shukang. Apa itu Shukang? Saya akan menjelaskan Shukang pada slide berikutnya. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan bahwasannya ada beberapa perusahaan Jepang yang mengadaptasi 5S dirubahnya menjadi 6S. Jadi, jika rekan-rekan atau saudara-saudara kelak bekerja di perusahaan Jepang ataupun pabrik dan mendapati yang diterapkan itu bukan 5S melainkan 6S, tidak usah kaget. Nah, di sini saya akan menerangkan poin ke-6 tersebut yang tadinya 5S menjadi 6S atau Roku S. Nah, poin ke-6 tersebut yaitu Shukang. Apa itu Shukang? Shukang artinya budaya atau kebiasaan yang sudah baik dijadikan budaya. Kebiasaan untuk melakukan pekerjaan dengan baik, disiplin terhadap standar kerja, saling menghormati baik dengan atasan, rekan satu tim maupun beda tim, malu jika melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan. Poin-poin tersebut dijadikan budaya, sehingga 6S yang bertujuan untuk membentuk perilaku manusia atau karyawan untuk memiliki kebiasaan yang baik bisa tercapai. Penyadaran diri Shukang yaitu mencakup yang pertama, disiplin terhadap standar kerja yang sudah diterapkan, saling menghormati baik dengan atasan, rekan satu tim maupun beda tim, malu untuk melakukan pelanggaran, dan senang melakukan perbaikan atau kaizen ya. Jadi, poin ke-6 itu yang tadinya 5S yang kita kenal, 5S itu dijadikanlah sebuah budaya agar melekat terhadap karyawan-karyawan yang melakukan pekerjaannya agar pekerjaan yang dilakukan itu dapat terlaksana dengan baik dan mutu perusahaan atau kebijakan mutu perusahaan akan tercapai. 5S ataupun yang dikenal dengan 6S adalah landasan untuk membentuk perilaku manusia atau karyawan untuk memiliki kebiasaan yang baik. Jadi, baik itu 5S ataupun 6S, semuanya mengajarkan kebaikan, terutama untuk kita sebagai individu ataupun karyawan. Perusahaan Jepang sangat mengadaptasi dan melakukan 5S atau 6S ini dengan sungguh-sungguh. Bahkan 5S atau 6S ini
untuk karyawan baru menjadi landasan pelatihan dan pengembangan yang dilakukan di perusahaan tersebut. Satu contoh perusahaan yang melakukan 6S atau 5S dan Kaizen dengan baik, yaitu salah satunya, yaitu Toyota. Toyota bisa menjadi perusahaan besar dan mempunyai kebijakan mutu yang baik, dikarenakan salah satunya adalah mereka dengan bersungguh-sungguh melakukan 5S atau 6S tersebut. Jadi untuk rekan-rekan dan untuk pribadi saya sendiri, jika kita sudah mengenal dan mengetahui tentang 5S ini, kita bisa mengadaptasi dan melakukannya, baik itu di tempat kerja kita ataupun di lingkungan kita dan rumah kita. Semoga apa yang kita jelaskan mengenai 5S ataupun 6S ini dapat bermanfaat dan menjadi pelajaran yang baik bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Kami dari tim 5 atau grup 5 mengucapkan terima kasih banyak. Jika ada pertanyaan ataupun masih kurang mengerti mengenai landasan 5S atau penerapan 6S ini, saudara-saudara atau rekan-rekan bisa bertanya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Sekian penjelasan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas waktunya ya, dan semoga penjelasan dari kami dapat bermanfaat untuk kalian semua. Arigatou gozaimashita.